Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalin Agustina Pramiswari Wasista dengan NIM 2301199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romilda Safa Maura Petrindasari dengan NIM 200301206. Dan perkenalkan, nama saya Reno Ananda Susanto dengan NIM 200301182. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang audit dan sistem informasi manajemen SDM. Pada slide berikut ini, audit dan sistem informasi manajemen SDM memiliki poin sebagai berikut. 1. Pengertian audit SDM. 2. Tujuan dan manfaat audit SDM. 3. Ruang lingkup audit SDM. 4. Pendekatan audit SDM. 5. Tahap-tahap dan pelaporan audit SDM. 6. Pengertian sistem informasi SDM. 7. Unsur-unsur sistem informasi SDM. 8. Keamanan dan privasi sistem informasi SDM. Dan yang terakhir, manfaat sistem informasi SDM. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit SDM merupakan bagian dari audit operasional. Audit sumber daya manusia adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, ataupun perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Tujuan dan manfaat audit sumber daya manusia. 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. 4. Mengidentifikasikan berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. 5. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Pada slide sebelumnya, kita telah dijelaskan tentang tujuan-tujuan audit SDM. Dan pada slide ini, kami akan memberikan contoh dari manfaat audit SDM, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasikan kontribusi dari SDM terhadap organisasi. 2. Meningkatkan citra profesional dari SDM. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme karyawan. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan. 5. Mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktek-praktek SDM. 6. Menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan SDM. 7. Memastikan ketaatan hukum dan peraturan praktek SDM. 8. Menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Dan yang terakhir ke-9, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Ruang lingkup audit sumber daya manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit fungsi personalia. Yang kedua, audit pelaksana manajerial. Dan yang ketiga, audit kepuasan karyawan. A. Audit fungsi personalia. Audit secara logis menelaah pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia. Misi Departemen Sumber Daya Manusia adalah seluruh tujuan dan maksud sumber daya manusia dalam organisasi.
B. Audit pelaksana manajerial. Audit juga mereview pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan prosedur oleh para manajer. Bila manajer mengabaikan kebijaksanaan personalia atau melanggar hukum hubungan perburuhan, audit hendaknya mengemukakan kesalahan-kesalahan tersebut agar tindakan koreksi dapat dimulai. C. Audit kepuasan karyawan. Departemen personalia yang efektif memenuhi baik kebutuhan organisasi maupun karyawan. Untuk mempelajari pemenuhan ini, tim audit memperoleh data dari karyawan. Tim mengumpulkan informasi tentang gaji, benefits, praktek-praktek pengendalian, bantuan perencanaan karir, dan umpan balik yang diterima karyawan tentang prestasi kerja mereka. Pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan perbandingan, yang kedua ada pendekatan penggunaan konsultan, yang ketiga ada pendekatan statistikal, yang keempat ada pendekatan ketaatan, dan yang kelima ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Terdapat 5 tahap dan pelaporan audit sumber daya manusia. Yang pertama adalah tahap perencanaan audit, yang kedua review pengujian pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir adalah tahap tindak lanjut audit. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan audit. Yang pertama, format yang digunakan. Laporan harus tersusun secara sistematik sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, bahasa yang digunakan haruslah sedemikian rupa sehingga tidak mudah menimbulkan interpretasi yang tidak tepat. Yang ketiga, informasi yang terdapat dalam laporan harus memenuhi persyaratan kemutakhiran, kelengkapan, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan audit yang disusun harus bersifat faktual. Artinya, dari dalam laporan bukan hanya disajikan praktek-praktek MSDM yang positif, akan tetapi juga hal yang perlu perbaikan dan penyempurnaan. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi SDM dapat diartikan sebagai keseluruhan proses dalam menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi atau menghimpun kembali data yang berkenaan dengan SDM untuk melayani pihak yang berwenang menggunakannya dalam upaya mewujudkan eksistensi organisasi atau perusahaan yang kompetitif. Unsur-unsur sistem informasi sumber daya manusia. A. Pengelola informasi yang menjalankan fungsi menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi kembali informasi tentang sumber daya manusia. B. Sumber informasi yang berkewajiban memberikan informasi mengenai dirinya sebagai tenaga kerja. C. Pemakai informasi. D. Seluruh saluran manajemen SDM secara efektif dan efisien. E. Informasi yang berkenaan dengan kecukupan, ketepatan, dan keakuratannya. Dalam upaya menjaga keamanan dan privasi catatan sistem informasi SDM, perusahaan hendaknya membatasi akses ke sistem informasi sumber daya manusia dengan cara memberikan password pada file yang dianggap penting. Lalu memberikan izin untuk mengakses informasi karyawan hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja. Yang ketiga, menyusun kebijakan dan pedoman yang mengatur utilitas informasi karyawan. Dan yang terakhir, memungkinkan para karyawan memeriksa catatan pribadi mereka dari waktu ke waktu sehingga mereka dapat memverifikasi akurasinya dan membuat koreksi apabila diperlukan. Keamanan dan privasi sistem informasi sumber daya manusia. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. A. Memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. B. Menyoroti posisi-posisi para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan, akan pensiun, atau akan diberhentikan. C. Menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemencatat, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. D. Mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan
dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan dalam rangka memastikan penempatan yang tepat waktu karyawan-karyawan bermutu ke dalam lowongan pekerjaan. F. Perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi pergantian-pergantian dan promosi-promosi. G. Laporan-laporan kompensasi untuk memperoleh informasi menyangkut seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya finansial dari setiap karyawan yang dibayar, biaya-biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya finansial dari setiap kenaikan-kenaikan gaji dan perubahan-perubahan kompensasi. H. Riset sumber daya manusia untuk melaksanakan penelitian dalam permasalahan seperti perputaran karyawan, ketidakhadiran, atau menemukan tempat-tempat yang paling produktif guna mencapai calon-calon baru. Dan yang terakhir, I. Penilaian kebutuhan pelatihan untuk menganalisis kerja individu dan menentukan karyawan-karyawan mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Terima kasih semua atas atensinya. Semoga ilmu yang telah kami berikan pada kesempatan kali ini bisa berguna bagi masa depan kita kelak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.